Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan kita bisa ketemu kembali sekalipun lewat Zoom ini. Ya, kesempatan yang sangat baik di pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya kasih judul Rahasia Sukses. Tentu saja setiap kita rindu untuk hidup sukses. Tapi sukses tidak hanya sekedar sukses secara jasmani. Karena saya akan memulai dengan satu case demikian. Beberapa waktu lalu ada sebuah survei menunjukkan bahwa rata-rata orang Kristen itu ketika mendengar firman Tuhan itu hanya nangkepnya 20% dari seluruh pendengar. Itu berarti kabar nggak baik ya sebenarnya ya. Dan ternyata 80% itu tidak begitu konsen untuk menangkap kebenaran itu. Tetapi dengan berita hari ini yang saya mau sampaikan, saya percaya bahwa setiap orang Kristen bisa menangkap semuanya 100%. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, ternyata itu dibuktikan juga bukan hanya sebuah survei. Di dalam Alkitab ditulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 itu Bapak Ibu, itu ada sebuah perumpamaan. Yesus kasih perumpamaan. Perumpamaannya adalah tentang penabur yang menaburkan benih. Ternyata ditabur benih itu bukan ditabur, tapi benih itu jatuh di 4 tempat gitu. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, yang kedua jatuh di tanah berbatu, yang ketiga jatuh di semak-semak duri, dan yang keempat jatuh di tanah yang subur. Ternyata dari benih yang ditabur itu yang bisa tumbuh dengan baik, yang ditabur di tanah yang subur. Ternyata betul. Jadi hanya 25% menurut Alkitab. Ya, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita sebagai orang percaya pengen yang namanya hidup sukses dengan cara apa? Dengan gaya hidup merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita renungkan firman itu, ya survei yang menunjukkan 80%, Alkitab bilang 75%, itu akan kita atasi ketika kita mau menjadi orang percaya yang selalu hidup merenungkan firman Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Haleluya. Nah, Mazmur 1 ayat 2 di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja, perhatikan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita mau berhasil ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi kabar kurang baik yang saya di depan tadi, saya percaya ketika kita memiliki gaya hidup merenungkan firman, pasti kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup kita. Nah, saat ini di Indonesia, khususnya Jakarta, itu panasnya, waduh, nggak ketulungan. Dan hujan juga turun juga karena hujan buatan. Panas banget. Saya nanam tanaman di pot,
ketika beberapa hari tidak saya siram, itu pada layu dan bahkan ada yang mati. Ternyata bahwa air itu sangat dibutuhkan, ya. Dan kita percaya gambaran tentang air itu adalah firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, di tengah padang gurun, pohon kurma di padang gurun itu bisa tumbuh dengan baik karena memiliki akar yang sampai ke dalam. Katanya itu sampai 50 sampai 75 meter masuk ke dalam mencari sumber-sumber mata air. Dan saya percaya ketika orang percaya ini ada dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ketika kita itu ya ditanam di tepi aliran air atau paling tidak kita itu nyerap air, kita akan tetap menjadi orang Kristen yang segar, bukan orang Kristen yang layu, apalagi jadi orang Kristen yang mati. Nah, bukti yang kedua bahwa dipastikan ketika pohon kurma atau tanaman apapun yang di padang gurun itu hijau, di sana ada yang namanya sumber mata air yang disebut dengan oasis. Saya percaya setiap kita yang seger secara rohani, jasmani, ada sukacita, ada kegembiraan karena ada air, yaitu firman Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan rahasia kita hidup sukses. Sukses bukan semata-mata kita itu punya duit banyak, banyak orang punya duit banyak juga nggak sukacita. Ya kan, tetapi ketika ada kebenaran firman, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersuka cita. Nah, caranya gimana ya merenungkan firman Tuhan itu? Di dalam kitab Mazmur dibilang kita itu merenungin itu istilahnya bergumam. Nah, makanya tadi kan siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang malam. Ya, ini harus jadi gaya hidup. Bergumam itu beda dengan ngedumel. Nah, itu. Gimana hidup kita? Kita mau bergumam atau ngedumel, ya kan? Apa istilahnya? Ngegeremeng gitu ya, Pak ya? Ya, Pastor ya, ngegeremeng. Ngegeremeng itu ngegerundel. Tapi bergumam itu ketika kita baca firman, kita dengar khotbah, kita itu bergumam, kita itu bersenandung, gitu ya. Ya, suara nggak mulut kita nggak kebuka, tapi kita itu gitu ya, gitu ya. Jadi firman Tuhan itu yang dibuat seperti itu membuat kita itu bertumbuh luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah yaitu merenungkan itu memikirkan dalam-dalam. Artinya gini, ketika kita dengar khotbah, dengar firman, kita itu renungin gini, iya ya, bener ya, iya ya, bener ya. Terus diulang-ulang, 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 maka firman itu akan tertancap di dalam hidup kita. Jadi ketika kita dengar khotbah, kita baca firman, segala macam, itu kita pikirin gitu. Iya ya, bener ya. Ketika kita punya masalah, kalau firman itu ada, oh firman ya, jangan kamu khawatir. Iya ya, aku nggak boleh khawatir ya. Jangan kamu marah. Ketika terpancing untuk marah, iya ya, aku nggak boleh marah ya. Nah, itu yang artinya merenungkan dalam-dalam. Kita memikirkan firman Tuhan begitu rupa. Dan yang berikutnya adalah melakukan, menyanyikan, ya kan? Gitu. Ketika kita ngadepin persoalan, ngadepin masalah, di depan kita ada persoalan, ada masalah, kita bisa nyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
menaiki jalanku. Oh, haleluya. Jadi itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita hidup sukses. Menghadapi hari-hari kita. Kita itu akan menjadi orang-orang yang benar-benar berhasil dalam hidup ini. Ketika kita jatuh dalam dosa sekalipun, kita bisa berkata begini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu dan seterusnya. Jadi itulah caranya kita merenungkan. Saya percaya maka firman Tuhan itu akan mendarah daging di dalam hidup kita. Ketika kita ngadepin tantangan hidup, kita pasti diberi kemenangan oleh Tuhan. Nah, ini ada namanya unsur ketika kita ini merenungkan firman. Firman itu kita pribadikan. Ya, firman itu kita terima firman, kita pribadikan dalam hidup ini. Saya teringat ketika saya baca Matius 11 ayat 20, Markus 11 ayat yang ke-24. Pagi-pagi ketika saya merenungkan itu. Ini ayat itu berkata bahwa ketika kamu percayalah, berdoa, percayalah kamu telah menerimanya. Saya langsung bilang, yes Tuhan, Markus telah menerimanya. Yes Tuhan, Markus telah menerimanya. Tuhan itu baik banget sama saya. Tiba-tiba selain itu, ada lagi yang berbicara di hati karena firman itu adalah firman hidup. Saya meyakini lagi. Langsung gini, kamu akan dikasih duit 1 juta. Dikasih duit 1 juta bulan ini, katanya gitu. Saya pikir ini beneran apa enggak gitu ya. Bulan Juli itu. Bulan Juli, awal Juli. Saya pikir beneran. Minggu pertama Juli nggak dapat duit, nggak dikasih. Ini bener nggak ya firman ini ya? Saya sudah pribadikan dalam hidup saya. Terus minggu kedua enggak juga, enggak juga. Minggu ketiga lewat juga. Saya ingat Juli itu minggunya ada 5 hari Minggu. Ternyata 1 bulan juga itu lewat, nggak ada. Wah Tuhan, ini benar ya? Saya pikir ya udahlah, saya lupakan itu, lupa. Agustus minggu pertama, biasanya minggu pertama itu kami perjamuan kudus. Setelah itu di ibadah pertama itu saya biasanya naik ke lantai 2 untuk saya sarapan atau apa gitu ya. Waktu keluar ruangan, tiba-tiba ada seorang bapak nyamperin saya. Pak Pendeta, saya mau bicara. Biasanya kalau jemaat bicara itu mau konseling gitu loh, pastor. Ya. Saya bilang, oh kita naik aja sekalian, saya mau sarapan. Saya bilang gitu. Enggak, di sini saja. Dia bilang begitu, di sini saja. Oh iya, nggak apa-apa di sini, oke. Langsung dia buka dompet dan dia kasih duit sama saya. Dia bilang, maaf Pak Pendeta, ini sebenarnya bulan lalu saya mau kasih. Bener Tuhan itu berarti. Berarti yang nggak bener siapa? Yang dititipin duit. Cuman saya nggak ngomong gitu, Pastor ya. Saya mikir, iya bener juga ya. Tuhan bilang itu minggu pertama Juli, tapi dikasihnya Agustus minggu pertama. Dan yang ngasih ini bilang minta maaf. Jadi ini sebenarnya bulan lalu saya mau kasih. Cuman nggak tahu kenapa saya belum kasih-kasih. Terus minta maaf ya Pak Pendeta. Terus yang kedua bilang minta maaf ya Pak Pendeta.
Dia keluarin itu uang dari dompetnya, dia pegang. Maaf Pak Pendeta, nggak pakai amplop, katanya gitu. Wah, saya pikir yang penting itu amplopnya atau duitnya. Ya. Jadi ini ketika kita mempribadikan firman, saya ngalami seperti itu. Kita perlu mempribadikan firman. Jadi misalnya ada ayat misalnya jangan lupa Markus memperkatakan firman ini siang dan malam, maka perjalanan Markus akan dibuat berhasil dan beruntung. Yes, yes, yes. Saudara, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah mengimajinasikan. Kita baca itu, kalau Bapak Ibu baca satu pasal atau satu cerita, kita bisa masuk ke dalamnya. Cerita misalnya tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita itu seolah-olah ada di dalamnya. Wah, kita menikmati banget. Ya kan? Nah, ini kisah tentang Abraham. Tuhan bilang, Abraham, ya aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Yuk, keluar dari tenda. Tuh lihat bintang di langit. Wah, diimajinasikan. Itulah keturunanmu sebanyak itu. Dan seperti pasir di laut. Ya, dasar. Nah, ketika saya merenungkan firman, saya teringat tahun 91. Saya itu diutus sama gembala saya untuk untuk mengikuti pertemuan alim ulama termasuk Kristen. Saya lihat gedung ini gede banget gitu. Saya ukur Pak itu. Saya ukur pastor itu gedung. Saya sampai mikir ini nanti kalau Tuhan percayakan aku jadi gembala, aku akan bangun kayak begini. Malam-malam saya gambar. Dan ternyata gambar itu ada sampai sekarang saya simpen. Dan ukurannya itu persis 26 kali 15. Dasar. Jadi ini ketika kita merenungkan firman dengan mengimajinasikan. Yang ketiga, declare. Dulu saya pernah sampaikan ya tentang declare. Kita declare. Ya. Ya. Beberapa waktu lalu, Pastor, saya itu harus ini udah lewat jadinya saya cerita. Beberapa waktu lalu saya itu harus bayar asuransi. Dan saya lihat di ATM saya kurang duitnya. Saya ngomong aja, Tuhan, ini aku harus bayar Tuhan. Tapi ini nggak ada duit. Saya ngomong gitu loh. Saya bilang, Tuhan, aku percaya, kan aku butuhnya, waktu itu aku butuhnya kurang lebih 9 jutaan lah. Tapi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan jangan kasih 9 juta lah, dibuletin lah 10 juta. Dan itu terjadi. Ya terjadi, tiba-tiba ada orang, Pak, ada berkat jangan tanya apapun ya, pokoknya terima saja. Dalam hati saya, Tuhan, kau tahu yang ku mau Tuhan. Dan itu terjadi. Jadi akhirnya saya bisa bayar itu dalam 1 semester. Jadi inilah pentingnya kita itu merenungkan firman dengan mempribadikan, mengimajinasikan, dan mendeklarasikan. Luar biasa. Dan saya akan tutup dengan bagaimana kita supaya setiap hari, setiap saat kita itu bisa merenungkan firman. Saya kasih judul begini, 15 menit yang mencerahkan dengan 4R. Yuk kita mau praktek ya. Tapi hari ini nggak bisa praktek, nanti Bapak Ibu praktek masing-masing. Nah, apa itu 15 menit yang mencerahkan dengan 4R. Saya percaya kalau kita lakukan ini kurang 15 menit itu ya, saya percaya. Nah, yang pertama, relax. Artinya siapkanlah hatimu. Relax. Berdoa sama Tuhan, minta Roh Kudus supaya ketika kita
bersaat teduh merenungkan firman itu, Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Kemudian bacalah berulang-ulang. Tadi dipribadikan, dideklar, direnungkan sedemikian rupa. Sehingga ketika kita baca, kita ulang-ulang, maka yang berikutnya adalah refleks. Yaitu ada pesan apa dari firman itu. Dan ketika ada pesan yang tadi, oh pesannya berkat, oh pesannya teguran. Jadi nggak selalu berkat mungkin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa juga pesannya itu teguran. Ya pas yang saya pas doa, pesannya berkat ya. Saya percaya semua mau begitu ya. Pasti gitu ya. Ada apa? Ada pesan apa dari Tuhan? Dan yang terakhir adalah dicatat, ditulis, dipribadikan, diimajinasikan, dan bahkan dideklar. Dan saya percaya, maka ketika kita merenungkan firman itu, kita akan dibuat menjadi orang-orang yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami bukan hanya mendengar, tetapi kami sungguh-sungguh memiliki kerinduan menjadi pribadi yang sukses. Tuhan, kami tidak mau tergolong 75% atau 85% yang tidak menangkap kebenaran firman. Tetapi kabar baiknya hari ini ketika kami renungkan firman itu dan jadi gaya hidup, Tuhan, firman itu akan memberi pertumbuhan hidup kami dan bahkan ada berkat-berkat Allah dicurahkan dalam hidup ini. Terpuji-puji namamu, berkati kami semua Tuhan. Kami percaya setiap kami ada pergumulan demi pergumulan, tetapi ketika kami melekat dengan firman-Mu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, pasti akan menghasilkan buah, tidak akan pernah layu, tidak akan rontok dan bahkan mati, tetapi dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.